Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ayu Wulandari, NIM 0704181033. Saya dari kelas Biologi 4 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem otot dipimpin oleh dosen pembimbing Ibu Syukriyah MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otot. Yang pertama itu anatomi. Anatomi itu berasal dari bahasa Latin yaitu ana atau bagian atau memisahkan. Tomi artinya itu iris atau potong. Nah, fisiologi sendiri berasal dari kata fisis, alam atau cara kerja, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, dari kata tersebut itu dapat disimpulkan bahwa anatomi dan fisiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja. Nah, sedangkan sistem otot sendiri adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan postur tubuh. Nah, itu terdiri dari otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Nah, otot itu merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapat rangsangan. Nah, otot itu memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama itu ada kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Nah, kemudian yang kedua itu ada ekstensibilitas, itu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Nah, yang terakhir itu ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Nah, saat kembali pada ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Baiklah, selanjutnya itu ada sifat gerak otot. Nah, otot yang sedang bekerja itu akan berkontraksi sehingga otot itu akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya itu menggembung gitu. Nah, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan itu paling sedikit ada 2 macam otot dengan kerja yang berbeda. Nah, berdasarkan tujuan kerjanya, otot itu dibedakan menjadi otot agonis atau prime mover, antagonis, sinergis, dan fisator. Nah, agonis atau prime mover sendiri adalah otot utama yang berkontraksi saat melakukan gerakan tertentu gitu. Nah, selanjutnya ada otot antagonis, itu dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya itu berlawanan. Nah, kalau otot yang pertama itu dia kontraksi dan yang kedua itu berelaksasi. Nah, ini akan menyebabkan tulang tertarik dan terangkat. Nah, sebaliknya jika otot pertama berelaksasi dan otot yang kedua itu berkontraksi, maka akan menyebabkan tulang itu kembali ke posisi semula. Nah, contohnya itu otot antagonis adalah otot bisep dan tisep. Nah, otot bisep ini adalah otot yang memiliki 2 ujung atau 2 tendon. Itu yang terletak di atas bagian depan. Lalu ujung bisep itu bercabang 2, masing-masing itu berhubungan dengan tulang belikat. Nah, tulang belikat di lengan atas. Nah, selanjutnya otot bisep itu yang berlawanan berhubungan dengan tulang pengumpil. Nah, otot tisep itu adalah otot yang memiliki 3 ujung atau 3 tendon yang terletak di lengan atas bagian belakang. Nah, tisep sendiri ini berhubungan dengan tulang belikat dan tulang hasta. Nah, gerak fleksit itu terjadi karena bisep itu berkontraksi dan trisep itu berelaksasi. Nah, sebaliknya kalau eksistensi itu terjadi karena bisep berelaksasi dan trisep itu berkontraksi. Nah, otot bisep itu biasanya disebut flexor karena saat berkontraksi terjadi gerak fleksi. Nah, sebaliknya otot trisep itu
Biasanya disebut ekstensor karena pada saat berkontraksi itu terjadi gerak ekstensi. Nah, selanjutnya itu ada otot sinergis. Otot sinergis itu adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama, tujuannya itu juga sama. Nah, otot sinergis ini berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Nah, misalnya itu otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik nafas, atau otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup gitu. Nah, yang terakhir itu ada fiksator. Nah, fiksator ini adalah otot yang mempertahankan gerakan menjadi statis melalui kontraksi isometrik, yaitu ketegangan otot itu meningkat, namun panjang otot itu tetap sama dan tidak terjadi gerakan. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis-jenis otot. Nah, jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot. Dalam garis besarnya itu, sel otot terdiri dari 3 bagian, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos sendiri itu terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot polos ini biasanya berbentuk seperti gelendongan, di bagian tengah itu terbesar dan kedua ujungnya itu meruncing. Nah, yang kedua itu otot lurik. Otot lurik ini, sel otot luriknya itu berbentuk silindris atau seperti tabung, dan berinti banyak. Letaknya itu di pinggir. Nah, panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan diameternya itu 50 mikron. Nah, yang ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung atau miokardium itu biasanya hanya dijumpai pada dinding jantung dan vena cava yang memasuki jantung. Seperti yang saya jelaskan tadi, otot polos ini bentuknya seperti gelendongan di bagian tengah dan terbesar, dan kedua ujungnya itu meruncing. Nah, otot polos ini memiliki serat yang arahnya searah panjang sel miofibril. Nah, serat miofilamen dan masing-masing miofilamennya itu terdiri dari protein otot, yaitu aktin dan miosin. Nah, otot polos ini juga bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Nah, walaupun tidur otot masih mampu bekerja, waktu tidur otot juga masih mampu bekerja, otot polos itu terdapat pada alat-alat dinding tubuh, misalnya itu pada dinding usus, dinding pembuluh darah, pembuluh limfe, dinding saluran pencernaan, trakea, cabang tenggorokan, pada musculus silaris itu mata. Otot polos itu dalam kulit, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Nah, serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Nah, serabut ini tuh biasanya berukuran kecil, itu kisarannya antara 20 mikron dan melapisi pembuluh darah pada uterus wanita hamil. Nah, kontraksinya itu kuat dan lamban. Terus struktur mikroskopis otot polos ini, sakroplasmanya terdiri dari miofibril yang biasanya itu disusun oleh miofilamen. Nah, ada 2 kategori otot polos yang berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi. Yang pertama itu otot polos unit ganda. Biasanya itu ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar. Nah, traktus respiratorik itu pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil pada otot efektor fili rambut. Nah, yang kedua itu otot polos tunggal atau visceral. Nah, itu biasanya ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Nah, semua serabutnya itu dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini itu juga mampu bereksistasi atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja otot polos. Nah, bila otot polos itu berkontraksi, maka bagian tengahnya itu bisa membesar dan otot itu bisa menjadi pendek. Nah, kerutan juga terjadi lamban.
Nah, bila otot mendapat suatu rangsang, maka reaksi terhadap berasal dari susunan cara tak sadar atau otot involuntar. Nah, karena itu otot polos itu tidak berada di bawah kehendak. Jadi, otot polos itu bekerja di luar kesadaran kita. Nah, gambar otot polos dapat dilihat di background belakang saya. Setelah otot polos ada otot lurik. Nah, sel-sel otot lurik itu berbentuk seperti silindris atau tabung, dan intinya itu banyak. Letaknya itu di pinggir, panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan diameternya itu 50 mikron. Nah, sel otot lurik itu ujung selnya tidak menunjukkan batas yang jelas dan miofibril, tidak homogen. Nah, akibatnya tampak serat-serat lintang pada otot lurik. Nah, otot lurik ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot kulit, dan otot lingkar. Nah, otot-otot rangka itu mempunyai hubungan dengan tulang dan fungsinya itu untuk menggerakkan tulang. Lalu otot rangka itu bila dilihat di mikroskop, maka tampak susunannya itu seperti serabut-serabut panjang, terus mengandung banyak inti sel, dan tampaknya itu ada garis-garis terang di seling gelap yang bentuknya itu melintang. Nah, otot-otot kulit itu seperti terdapat pada roman muka, termasuk otot lurik. Nah, itu berada di bawah kehendak kita. Nah, perlekatannya itu pada tulang dan kulit itu. Tetapi ada juga yang terdapat dalam kulit. Nah, otot-otot yang merupakan lingkaran di sebuah otot lingkaran. Nah, misalnya itu otot yang mengelilingi mulut dan mata. Seperti itu. Lalu ada struktur mikroskopis otot rangka. Nah, yang pertama itu otot skelet yang biasanya disusun oleh bundel-bundel paralel yang terdiri dari serabut-serabut yang bentuknya itu silinder yang panjang, biasanya itu disebut miofiber atau serabut otot. Nah, yang kedua itu setiap serabut otot sesungguhnya itu sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. Yang tiga itu sitoplasma dari sel otot yang biasanya itu disebut sakroplas yang penuh dengan macam-macam organel. Nah, kebanyakannya itu berbentuk silinder yang panjang, biasanya disebut dengan miofibril. Nah, miofibril sendiri disusun oleh miofilamen yang berbeda-beda ukurannya, yaitu yang kasar terdiri dari protein miosilin. Nah, yang halus itu terdiri dari protein aktin. Nah, adapun cara kerja otot lurik, bila otot lurik ini berkontraksi, maka menjadi pendek dan setiap serabutnya itu turut berkontraksi. Nah, otot lurik ini hanya berkontraksi jika dirangsang oleh rangsangan saraf sadar atau otot olunter. Nah, kerja otot lurik ini sendiri itu sifatnya sadar karena disebut otot sadar. Nah, artinya bekerja menurut kemauan sadar. Nah, karena otot lurik ini sadar, artinya dia itu bekerja atas perintah otak gitu. Nah, reaksi kerja otot lurik ini cepat, tetapi dia tidak tahan dengan kelelahan. Nah, gambar otot lurik juga dapat dilihat di background belakang saya, yaitu perimisium itu yang berfungsi untuk memisahkan antara fibra otot atau fasciculus. Nah, lalu ada endomisium, itu fungsinya itu untuk membungkus tiap fibra otot. Nah, terus ada fasciculus, itu otot lurik yang dikelilingi oleh perimisium. Nah, sejenis jaringan ikat. Nah, selanjutnya itu ada epimisium, yaitu jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot. Nah, adapun juga klasifikasi otot lurik. Yang pertama itu menurut bentuk dan serabutnya. Nah, yang pertama itu ada otot serabut sejajar atau bentuk kumparan. Kedua, otot bentuk kipas, otot bersirip, dan otot melingkar. Lalu yang kedua itu menurut jumlah kepalanya. Nah, ada otot berkepala 2 atau bisep, ada otot berkepala 3 atau trisep,
Nah, dan yang terakhir itu ada otot berkepala 4 atau quadriceps. Nah, yang ketiga itu menurut pekerjaannya itu ada otot sinergis, otot antagonis, otot abduktor, otot flexor, otot ekstensor, otot pronator, otot sponat, otot endorasi, lalu dilatasi dan kontraksi. Nah, yang terakhir itu menurut letaknya, otot-otot itu dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama itu otot bagian kepala, yang kedua itu otot bagian leher, yang ketiga itu otot bagian dada, dan yang terakhir itu ada otot bagian perut. Selanjutnya itu ada otot jantung atau miokardium. Itu biasanya hanya dijumpai pada dinding jantung dan vena cava yang memasuki jantung. Nah, sayatan dinding otot jantung ini menunjukkan kalau sel-sel otot jantung itu menyerupai otot rangka depan. Satu inti sel setiap satu sel otot jantung itu membentuk anyaman dengan percabangan pada setiap percabangan. Nah, terdapat juga jaringan ikat yang disebut diskus interkalaris. Nah, otot jantung itu mampu untuk berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus sebagai akibat dari aktivitas sel otot jantung yang berpautan. Nah, terus ada berdasarkan gerakannya itu otot jantung itu dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Nah, otot antagonis sendiri adalah hubungan antar otot yang cara kerjanya itu bertolak belakang dengan atau tidak searah, lalu menimbulkan gerakan yang berlawanan. Contohnya itu ekstensor, itu meluruskan, dengan flexor itu membengkokkan. Nah, misalnya itu otot bicep dan otot tricep. Nah, yang kedua itu depressor, gerakan ke bawah, dengan elevator, gerakan ke atas. Nah, misalnya itu gerakan kepala menunduk dan menengadah. Lalu yang kedua itu otot sinergis. Nah, otot sinergis itu hubungan antara otot yang cara kerjanya itu saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan yang searah. Nah, contohnya itu pronator teres dan pronator quadrus. Nah, cara kerja otot jantung sendiri itu gerak otot jantung itu dikendalikan oleh saraf tak sadar atau otonom, dan kontraksi dan relaksasinya itu menyebabkan serambi dan bilik jantung itu menyempit dan melebar secara berirama, lalu menimbulkan denyut jantung. Nah, dengan adanya kontraksi dan relaksasi tersebut, darah dipompa ke dalam pembuluh darah lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dalam keadaan normal jantung itu akan berkontraksi sekitar 72 kali setiap menit. Nah, gambar otot jantung dapat dilihat di background belakang saya. Nah, selanjutnya itu ada struktur anatomi otot. Nah, jaringan otot rangka ini tersusun dari sejumlah berkas otot yang dibungkus oleh suatu tempat yang disebut fascia superficialis. Nah, berkas otot itu tersusun atas serabut otot atau benang-benang otot yang biasanya itu terbentuk oleh sel-sel otot yang panjang. Nah, sel otot itu terutama otot rangka atau daging secara mikroskopis tampak seperti luri. Nah, sel otot itu terdapat serabut-serabut yaitu benang-benang fibril, protein aktin, dan miosin. Nah, karenanya tersusun dari aktin dan miosin, maka otot itu tampak adanya garis gelap dan terang yang melintang antar sisi. Nah, selanjutnya itu ada perlekatan otot dengan tulang. Nah, otot rangka itu melekat pada tulang
Nah, berdasarkan cara melekatnya itu tendon pada tulang, perlekatan itu ada yang disebut origo dan ada yang disebut inersio. Nah, origo dan inersio itu adalah bagian ujung otot yang biasanya dikenal sebagai sebutan tendon. Nah, origo sendiri adalah ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika berkontraksi, itu disebut origo. Nah, origo itu otot rangka berbeda, ada yang dua seperti otot bicep dan yang ketiga itu otot tricep. Nah, selanjutnya itu ada inersio. Nah, bagian ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi itu biasanya disebut inersio. Baiklah, selanjutnya itu ada mekanisme kontraksi otot. Nah, otot itu bekerja dengan dua cara, yaitu berkontraksi, memendek dan menebal, dan relaksasi itu kembali ke keadaan semula atau mengendur. Nah, keadaan otot itu yang memendek atau kontraksi itu biasa disebut tonus. Nah, tonus itu biasanya diikuti dengan relaksasi, tapi seringkali rangsangan itu menyebabkan tonus tidak diikuti oleh relaksasi. Nah, keadaan ini itu biasanya disebut tetanus atau kejang. Nah, yang pertama itu kontraksi. Bagian otot yang biasanya berkontraksi itu ada sel-sel otot. Nah, pada struktur otot lurik itu biasa terlihat pada filamen protein, yaitu aktin atau filamen tipis, dan miosin itu filamen tebal. Nah, rangsangan yang sampai ke sel otot itu akan mempengaruhi asetilkolin yang peka terhadap rangsangan. Nah, asetilkolin sendiri ialah sejenis neurotransmitter, yaitu zat kimia yang dapat menanggapi rangsangan pada saraf berikutnya. Nah, asetilkolin itu biasanya diproduksi di ujung serabut saraf. Yang kedua itu energi untuk kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini tentunya memerlukan energi. Nah, energi yang digunakan dalam suplainya itu biasanya berbentuk energi kimia. Nah, energi ini biasanya diambil dari molekul ATP atau adenonin trifosfat dan kreatin fosfat atau CP yang biasanya berenergi tinggi. Nah, energi yang tinggi inilah yang menggerakkan filamen itu penghubung antara aktin dan miosin. Nah, kreatin fosfat itu menyumbangkan fosfor pada ADP selama otot itu berkontraksi. Selanjutnya itu ada otot tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu memiliki lebih dari 650 otot rangka, bahkan beberapa sumber itu mengatakan ada yang sampai 850 otot. Nah, otot tubuh manusia itu dibagi menjadi 4 bagian area besar. Yang pertama itu otot dari kepala dan leher. Nah, otot dari wajah itu biasanya itu mampu manusia dalam menunjukkan ekspresi wajah yang bervariasi seperti wajah kaget atau terkejut, wajah menjijikkan, wajah marah atau wajah penuh ketakutan. Nah, yang kedua itu ada otot batang tubuh. Nah, otot dari bagian tubuh tengah itu biasanya mencakup otot area rongga toraks dan abdomen. M. erector spinaire itu merupakan sekelompok otot yang biasanya itu memanjang sepanjang kolumna fibralis dari area sakrum menuju tengkorak, yang tujuannya itu mempertahankan postur tubuh untuk tetap tegak. Nah, yang ketiga itu ada otot ekstremitas atas yang biasanya itu termasuk otot yang melekat di skapula ke rongga dada dan menggerakkan skapula. Nah, otot yang menempel itu pada humerus ke dalam skapula yang umumnya itu menggerakkan lengan dan terletak di lengan atau lengan bawah yang menggerakkan lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan. Nah, yang terakhir itu ada otot ekstremitas bawah. Nah, otot dengan massa ini itu
besar berada di area posterior seperti M. gluteal. Itu tujuannya untuk abduksi paha. Nah, dan banyak lagi. Selanjutnya itu ada fungsi otot. Nah, otot ini berfungsi untuk menghasilkan pergerakan tubuh. Nah, otot skeletal atau otot rangka itu merupakan otot yang bertanggung jawab untuk melakukan pergerakan itu secara keseluruhan dan mencakup lokomotorik seperti berenang, berjalan, melakukan selancar es, dan manipulasi gerakan lainnya. Nah, otot rangka itu mampu merespon cepat terhadap perubahan lingkungan. Misalnya itu tersenyum maupun meloncat keluar dari kendaraan jika ada ancaman. Nah, di satu sisi itu otot polos, dinding pembuluh darah, dan otot jantung biasanya itu bekerja bersama dalam melakukan sirkulasi darah dan mempertahankan tekanan darah. Nah, otot ini juga berfungsi untuk mempertahankan postur dan posisi tubuh. Nah, misalnya nih sepanjang hari itu kita menyadari kalau manusia itu duduk dan berdiri melawan gravitasi bumi. Nah, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, otot rangka inilah yang turut menstabilkan sendi dari rangka. Nah, tendon otot ini memiliki peran penting untuk mempertahankan sendi. Nah, misalnya sendi bahu. Otot itu juga bermanfaat untuk menghasilkan panas. Nah, yang terakhir itu ada gangguan otot. Nah, gangguan otot ini biasanya disebabkan oleh kekurangan zat makanan atau seperti kalsium. Nah, selain itu dapat terjadi karena terkumpulnya produk beracun, penyakit, luka, atau otot yang lama tidak berfungsi. Nah, atau bisa juga kesalahan hubungan saraf. Nah, di bawah ini itu ada beberapa gangguan otot. Yang pertama itu ada fibrosis, itu menumpuknya serat kolagen yang jumlahnya itu berlebihan pada otot yang secara normal itu tidak ada. Nah, dengan adanya jaringan fibrosa ini, maka otot itu dapat degenerasi sehingga tidak bisa berkontraksi. Nah, selanjutnya itu ada fibrositis. Nah, peradangan jaringan fibrosa itu biasanya menyebabkan rasa sakit karena terjadi kekakuan pada jaringan fibrosa dan otot yang dilapisi. Nah, selanjutnya itu ada distrofi otot. Degenerasi otot itu diturunkan dan menyebabkan otot rangka itu menjadi lemah sehingga penderita seperti ini tuh mengalami kelumpuhan. Nah, yang terakhir itu ada miastenia gravis. Nah, keadaan melemahnya otot rangka terutama itu di daerah muka dan tenggorokan itu biasanya disebabkan gangguan pada persambungan saraf otot. Nah, biasanya itu menyerang orang dewasa, yaitu wanita usianya itu sekitar 18-25 tahun, dan laki-laki itu biasanya usianya di atas 40 tahun. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem otot. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.